Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Wah, Losu berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Dan kita juga bersyukur pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk beribadah sekolah minggu. Nah, saat ini ayo kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya yuk semuanya kita bangkit berdiri. Iya, bangkit berdiri ambil sikap yang baik karena ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ayo semuanya sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu. Mohon Tuhan Engkau melayakkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita mau sama-sama nyanyi ya. Kita mau mengingat bahwa nama Yesus itu yang selalu menguatkan dan menghiburkan kita. Dengan semangat dan tepuk tangan kita nyanyi sama-sama ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang peka. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaannya. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Wah, adik-adik semua hebat sekali. Oke, saat ini semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, saat ini tiba saatnya kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama nyanyiin satu lagu dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Dengan semangat juga ya, kita mau nyanyi lagu ini. Katakan firman Tuhan ada di mana? Di hatiku ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Hai anak-anak, ayo saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Langsung ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kembali kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk tenang, melihat, mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman Tuhan
boleh tersampaikan di hati kami, dan kami, Tuhan, boleh mengubah hidup kami untuk boleh sesuai dengan firman-Mu, menjadi anak Tuhan yang terus bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa dari anak-anak yang ada di rumah yang pernah takut? Dosa dulu waktu kecil juga sering takut ya. Kalau ditinggal sendiri, pergi sendiri, ditinggal sebentar aja juga takut ya. Nah, ada seorang anak yang waktu itu juga pergi ke dokter gigi. Ya, dia sudah cukup besar, mungkin sudah umur 7 tahun. Ya. Nah, waktu dia ke dokter, dia pergi ke tempat praktek dokter gigi karena dia mau periksa giginya. Nah, di sana dia duduk di kursi untuk dilihat oleh dokter. Hatinya duk 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 duk. Ya, takut kan? Karena biasanya dokter punya alat-alat untuk melihat giginya. Dia takut dengan hal itu. Lalu saat itu dia berdoa pada Tuhan dalam hati. Apa yang terjadi anak-anak dengan anak ini? Nanti kita akan lihat ya apa yang terjadi. 자, 다 이제 끝났습니다. 하나님, 감사합니다. 하나님? 네, 하나님이요. 요즘 같은 세상에 넌 정말 하나님이 있다고 믿는 거야? 왜요? 하나님을 믿는 게 이상한가요? 정말 하나님이 있다면 왜 세상에 전쟁이나 범죄, 가난 같은 게 없어지지 않을까? 뭔가 좀 잘못된 것 같지 않아? 세상엔 치과 의사들이 많은데도 불구하고 왜 이렇게 많은 사람들이 이가 상하고 빠지기도 하는 거예요? 글쎄. 치아를 고쳐야 되는데 사람들이 나한테 오지 않으면 나도 뭐 도와줄 수가 없겠지? 맞아요. 하나님도 똑같아요. 우리가 필요할 때 우리 의지로 하나님을 찾아가길 원하시는 거예요. 하나님은 강요하시는 분이 아니시니까요. 그럼 어떻게 사람들이 하나님한테로 가는데? 그냥 하나님께 얘기해 보세요. Nah, sebelum kita tahu kisah dari anak ini bagaimana, Lause akan menceritakan cerita Alkitab. Diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Anak-anak bisa buka di Perjanjian Lama ya. Dicari 1 Raja-Raja. Ceritanya adalah seorang nabi yang besar. Bukan besar badannya anak-anak, tapi besar beraninya. Besar untuk mau membela nama Tuhan. Nah, saat itu di Israel ada seorang raja yang namanya Raja Ahab dan ratunya Isabel. Oleh karena raja ini, maka seluruh orang-orang di Israel itu tidak menyembah pada Tuhan. Ada sebagian kecil yang menyembah Tuhan, tapi pada dihabisin anak-anak. Pada dibunuh karena Raja Ahab dan Ratu Isabel ini menyembah Baal-Baal. Sehingga tidak suka pada orang-orang yang menyembah Tuhan. Nabi Elia adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah. Dan saat itu, apa yang terjadi anak-anak? Nabi Elia oleh karena pimpinan Tuhan membuat battle. Anak-anak tahu battle? Apa yo yang biasa main game? Battle itu satu pertempuran. Tapi pertempurannya bukan tentara lawan tentara. Tapi siapa lawan siapa? Tuhan lawan Baal. Caranya gimana anak-anak? Kalau Tuhan cuma pakai satu orang, yaitu Nabi Elia sendiri. Tapi kalau Baal, dia pakai imam-imam Baal itu yang banyak sekali. Lalu gimana battle-nya? Nah, saat itu dibuat mezbah. Mezbah itu tempat untuk
memberikan persembahan kepada Tuhan kan. Biasanya ada kambing, ada domba ya. Nah, saat itu disusunlah batu-batu di sana. Lalu ditaruhlah satu korban binatang di atas mezbah itu. Nabi Elia bilang kepada nabi-nabi Baal itu, ayo sekarang kamu minta Allahmu, yaitu Allah Baal itu, untuk menurunkan api dari langit dan membakar korban itu. Cepat, jangan buat dia tidur. Ayo, kamu panggil-panggil dia, teriak-teriak dia. Oh, semua nabi-nabi Baal itu mulai anak-anak ya berteriak-teriak, minta Baalnya untuk datangkan api. Bahkan toreh-toreh kulit mereka ya, supaya menandakan mereka sungguh mau berkorban untuk Baal. Dan Baal tolong turunkan api, menari-nari di sekitar mezbah itu. Ditunggu, ditunggu. Ternyata api tidak turun. Nabi Elia menertawakan mereka. Hahaha, mana Allahmu mungkin tidur? Ayo panggil, lebih keras lagi. Tapi tetap anak-anak, dalam waktu yang cukup lama tidak ada tanda-tanda dari Baal itu untuk menurunkan api. Sekarang gilirannya, sekarang gilirannya Elia. Elia anak-anak melakukan hal yang aneh dan mustahil. Di sekitar mezbah itu dia menuangkan air ya. Nah, terus nanti dia akan minta Tuhan menurunkan api. Bayangkan kalau mau menurunkan api, kok Elia tambah kasih air ya. Tapi itulah cara Tuhan untuk mau menunjukkan kuasanya. Saat itu Elia berdoa pada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kepada orang-orang ini bahwa Engkaulah Allah. Turunkanlah api, bakarlah korban ini. Tuhan Allah kita gak pakai lama, langsung apinya turun anak-anak, membakar korban itu. Walaupun ada airnya. Wah, saat itu rakyat yang melihat di sana, mereka berkata, wah, Allahnya Elia itu Allah yang benar. Dia Allah yang benar. Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Dan saat itu anak-anak, Nabi Elia membunuh semua nabi-nabi Baal di sana. Karena Tuhan memang tidak suka orang menyembah Baal. Nabi-nabi Baal dibunuh semuanya. Gak cukup satu tapi semuanya. Nah, battle itu dimenangkan oleh Tuhan melalui Elia. Elia berani anak-anak ya. Elia bisa sombong Elia. Elia saat itu langsung pergi dari sana. Ya, lalu dia pergi ke daerah tertentu. Nah, ketika Raja Ahab dan Ratu Isabel melihat hal itu, mereka bukannya ingin menyembah Tuhan Allah, tapi tambah marah besar. Terutama si Ratu Isabel. Dia menyuruh satu pembawa pesan. Kamu bilang kepada Elia, kalau besok dia akan kubuat seperti nabi-nabi Baal itu yang dia bunuh. Lalu pembawa pesan ini langsung siap ratu. Dia pergi cari Elia. Ketemu anak-anak. Lalu dia sampaikan, besok ratu akan membuat kamu terbunuh. Anak-anak, Nabi Elia saat itu tidak merasakan bahwa dia itu ditolong oleh Tuhan. Ya, jadi saat itu Nabi Elia tambah takut anak-anak. Padahal
oleh karena Tuhan, dia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal itu. Tapi saat itu, entah kenapa mungkin dia capek anak-anak ya. Jadi takut. Ratu Isabel itu ratu yang jahat. Pasti aku terbunuh. Nabi Elia memikirkan itu karena dia tidak memikirkan bahwa Tuhan mampu menolong dia. Saat itu dia berada di bawah pohon arar. Terus dia sudah mengatakan pada Tuhan, Tuhan, ambillah nyawaku saja. Sebab aku ini gak lebih baik dari nenek-nenek moyangku. Aku ambil aja Tuhan, aku mati aja. Dia sudah putus asa karena dia takut sekali dengan kata-kata ratu. Nah anak-anak, saat itu Tuhan Allah tidak tinggal diam. Dia tahu Elia ini capek anak-anak. Dia tahu Elia ini lagi perlu kekuatan Tuhan. Dia datangkan malaikat mendatangi Elia. Dan saat itu malaikat itu membawa juga roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Malaikat ini bilang, ayo Elia makan dan bangunlah. Lalu dia makan. Habis itu karena dia lelah, tidur lagi anak-anak. Nah, malaikat datang lagi. Bawa lagi makanan. Bawa lagi juga air. Elia bangun, ayo makan. Nanti kamu gak kuat. Kamu akan berjalan lagi. Akhirnya Elia makan. Setelah makan dan minum, dia kuat lagi anak-anak. Lalu dia mengikuti perintah Tuhan. Dia pergi ke Gunung Horeb. 40 hari anak-anak perjalanan itu. Tapi dia gak capek karena ada kekuatan Tuhan. Nah, di situ apa yang dia lakukan? Dia cari sebuah gua. Ya, lalu dia menunggu. Nah, ketika di gua itu dia melihat, wow, angin kencang anak-anak membelah gunung-gunung di sana. Wur gitu ya. Kuat sekali. Tapi kok gak ada suara Tuhan. Lalu yang kedua ada gempa. Ya, dia di gua itu merasakan ada gempa, goncang. Tapi dia juga gak dengar ada suara Tuhan. Lalu tiba-tiba juga ada api. Dia lihat, dia dengarkan, gak ada apa-apa. Dan saat itu kembali ada angin. Tapi angin ini sejuk sekali. Angin sepoi. Dan saat itu Tuhan mulai bicara kepada Elia. Elia, apa kerjamu di sini? Lalu Elia bilang, aku loh Tuhan sudah berusaha sekiat-kiatnya. Aku membunuh nabi-nabi Baal itu karena mereka Tuhan menghukum bangsa Israel. Aku sangat juga benci mereka seperti Tuhan Allah membenci. Tapi sekarang aku mau dibunuh. Lalu kata Tuhan, Elia, bangunlah. Kamu masih ada tugas. Nah, anak-anak, di situ Elia melihat bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya, angin, gempa, api Tuhan bisa buat. Elia melihat bahwa Tuhan itu Allah yang akan menolong dan menjaga dia. Gak perlu dia takut. Allah adalah penguasa alam semesta. Bahkan kepada ratu pun tidak perlu takut. Akhirnya Elia saat itu menuruti kembali perintah Tuhan untuk dia pergi dan melakukan tugas yang lain. Nah anak-anak, dari kisah ini kita belajar bahwa kita tidak perlu takut ya terhadap apapun karena kita punya Tuhan Allah, juru selamat yang akan menolong kita dalam segala situasi. Ya, kita harus datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan supaya Tuhan mengalahkan rasa takut kita dengan rasa percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita.
Di dalam Alkitab dikatakan ada ribuan malaikat menjaga di kiri kanan kita, di muka belakang kita. Jadi jangan takut ya, dan jangan jadi penakut juga. Ayo anak-anak menjadi anak Tuhan yang berani. Berani bukan ngawur, tapi berani karena ada Tuhan yang anak-anak percaya akan menolong dalam segala situasi. Menolong belajarmu, menolong ketika kamu sendiri, menolong ketika kamu takut, ketika kamu sedih, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke anak yang tadi ya, yang pergi ke dokter gigi. Anak ini melakukan hal yang Tuhan suka. Apa itu? Berdoa. Jika dia takut, Tuhan aku takut, Tuhan diperiksa Tuhan, alat-alatnya besar-besar sekali. Tapi dia percaya Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong saya. Nah, akhirnya setelah dicek, dia diem aja, tenang, dan akhirnya selesai bukan? Nah, lalu dokter ini tanya, lah kenapa kamu gak takut loh? Karena aku ada Tuhan Yesus. Loh, kok kamu tahu ada Tuhan Yesus? Dia bilang anak-anak, iya, Tuhan Yesus itu ada di mana-mana dan aku percaya Tuhan tolong aku. Nah, kita tinggal mencari Tuhan. Katanya gitu anak-anak. Masa sih kamu percaya Tuhan itu ada? Nah, lalu anak ini bilang, dokter, kalau orang-orang sakit gigi, gimana yuk? Ya cari aku, supaya aku bisa menolong dan menyembuhkan. Nah, lalu si anak ini bilang, ya kalau kita anak-anak Tuhan, ya cari Tuhan dong, supaya ditolong, supaya disembuhkan. Kalau cari dokter. Nah, seperti Tuhan Yesus, aku juga mau datang kepada Tuhan Yesus. Karena aku percaya dia bisa tolong aku. Nah, anak-anak, itulah iman pada Tuhan Yesus ya. Jangan pernah takut terhadap hal apapun. Kalau takut, ayo doa sama Tuhan ya. Berdoa itu penuh kuasa. Karena kita ngomong pada Allah yang hebat. Allah yang mampu menolong kita. Oke anak-anak? Anak-anak bisa membaca satu ayat ya. Di Mazmur 145 ayat 14. Dikatakan bahwa Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Nah, gampangnya kita buat gini ya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Nah, jadi gak ada yang jatuh, gak ada yang tertunduk. Sebab Tuhan itu penopang kita. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Bahwa Tuhanlah penguasa alam semesta. Dan Tuhan akan menjaga kami, menolong, melindungi kami. Karena Engkau Allah satu-satunya Allah yang besar, Allah yang mampu menolong kami. Ajar kami untuk selalu berani Tuhan menghadapi segala situasi yang menakutkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ya, saat ini waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa lakuin dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar, atau adik-adik juga bisa scan kris berikut ini. Saat ini adik-adik semua, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau mengarahkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Wah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik semua hebat sekali bisa mengikuti ibadah dengan baik. Nah, adik-adik, tapi Lausu juga rindu nih untuk bisa bertemu dengan adik-adik sekalian secara onsite. Kalau adik-adik bisa, ayo bergabung dengan kita ya. Bergabung dengan kami di Gereja GK Gloria Pacar di lantai 3 jam 9. Oke? Kiranya kita bisa bertemu ya di ibadah onsite sekolah minggu. Dan juga jangan lupa untuk share video ibadah kita ini kepada saudara-saudara kalian ataupun teman-teman kalian yang belum beribadah pada hari ini. Oke? Itu aja pengumuman dari Lause. Selamat hari Minggu and God bless you all. Bye-bye.